Maka tatkala melihat di masyarakat beliau ketika itu rahimahullahu taala, melihat banyak penyimpangan-penyimpangan baik dari segi akidah ataupun segi amalan, maka fokus tujuan pertama kali dakwah beliau adalah bagaimana caranya agar TBC tersebut, tahayul bid'ah hurufat tersebut bisa hilang dari kebiasaan masyarakatnya. Dan kalau seandainya seseorang sudah mempunyai kebiasaan adat istiadat yang sudah mendarah daging, walaupun dia tahu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, biasanya diterima atau ditolak? Diterima atau ditolak? Baik. Yang jaga ibu harusnya anak perempuan atau anak laki-laki? Harusnya anak apa? Kenyataannya anak perempuan. Ya. Kenapa? Karena tatkala adat istiadat sudah mendarah daging, walaupun tahu bertentangan dengan syariat Allah, maka orang-orang tidak mau meninggalkannya. Nah, yang seperti ini tidak sesuai dengan dakwanya Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu taala. Ini yang diperangi oleh beliau. Tatkala banyak adat istiadat yang menyimpang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka beliau rahimahullahu taala mulai memeranginya. Beliau mulai menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya itu penyimpangan di dalam akidah, bahwasanya itu penyimpangan di dalam ibadah, bahwasanya itu adalah tahayul, itu adalah bidah, itu adalah hurufat. Maka tatkala kebiasaan masyarakat diusik, mulai masyarakat tidak nyaman, tidak tenang. Akhirnya apa? Ditolak dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-sabiru ala dinihi qalqabidi ala al-jamrah. Orang sabar di dalam agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Panas, dihina, difitnah, dicaci, dikucilkan. Panas. Ya berat ujiannya. Tapi subhanallah beliau sabar. Rahimahullahu taala. Bukti kesabarannya apa? Adanya cabang Muhammadiyah di sini bukti kesabarannya beliau. Kalau seandainya ketika beliau dakwah pertama kali beliau tidak sabar, tidak akan ada Muhammadiyah di sini. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Tuh, ya kan. Tatkala beliau sabar dalam mendakwahkan yang hak, memerangi yang namanya kesyirikan, ya dari segi tahayul tersebut, bid'ah dari segi ibadah tersebut, tatkala beliau sabar walaupun harus diusir dari kampungnya sendiri, walaupun harus dikucilkan, walaupun harus menerima semua umpatan-umpatan dan ujian-ujian dari masyarakat yang ada, maka kita lihat hasilnya. Maka seperti itulah dakwah yang hak. Maka kita harus tahu bahwasannya dakwah yang hak apabila semakin ditekan, semakin berikan kepadanya kesempitan, maka dia akan semakin terbuka lebar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulunya berapa orang? Dulunya berapa orang? Sekarang miliar muslim. Ya atau tidak? Karena kesabarannya di dalam mendakwahkan dakwah yang hak. Begitu pula beliau ketika mendirikan organisasi Muhammadiyah ini, adanya di mana? Di Jogja. Ya atau tidak? Sekarang ada di mana? Ada di Ocu, Masya Allah ya. Tuh lihat. Kalau kita mendakwahkan yang hak, kemudian kita sabar, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Nah, mulai masalah di mana? Mulai masalah tatkala kita mengaku sebagai pengikut dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi akhirnya kita tidak memerangi yang namanya kesyirikan, kita tidak memerangi yang namanya bid'ah, dan kita tidak memerangi yang namanya hurufat. Ketika itu harus dipertanyakan kepada kita, dari mana kita mengambil ilmu kemuhammadiyahan kita. Karena tadi, kalau seandainya kita merasa bimbang, kita merasa ragu, jalan mana yang merupakan jalan awal mula dari Muhammadiyah, kembalikan ke pangkalnya, kembalikan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena beliau pendirinya. Begitu pula kalau seandainya dalam masalah syariat kita takut mana yang merupakan petunjuk Allah dan Rasulnya, mana yang bukan, karena banyaknya pendapat-pendapat, maka apa yang harus kita lakukan? Kembalikan ke pangkalnya, kembalikan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau seandainya kalian berselisih, pakai akal siapa?
Akal si fulan juga punya akalnya. Akal si fulan juga akalnya. Pendapat si fulan juga pendapatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan keluarnya. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Alkitab dan As-Sunnah. Kalau seandainya kita ingin mengetahui bagaimana keberhasilan dakwah daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu taala, maka kita harus mengenal bagaimana cara beliau memulai dakwahnya.